Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 17 Jumadats Tsaniyah 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Januari 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian malam hari ini, kita akan membaca bersama surat yang mulia, surat Al-Buruj. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi dan merahmati majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alun lima yurid. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid. Fi lawhim mahfuz. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat berapa? Ayat 11. Malam hari ini kita akan membahas kelanjutannya. Ayat ke-12 dan ke-13. Hari ini kita akan mengkaji dua ayat sekaligus karena dua ayat ini satu paket. Tapi sebelum kita mengkaji dua ayat ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Ayat yang ke-11 ini sedang membicarakan janji. Janji manis yang Allah berikan untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Baik. Mundur ayat sebelumnya lagi. Berarti ayat yang berapa? Ayat yang ke-10. Allah berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Ayat yang ke-10 ini isinya ancaman. Bagi siapa? Bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang jahat. Ancaman bahwa mereka tidak akan dibiarkan. Pasti mereka akan mendapatkan balasan atas kekejian mereka.
Adzabu jahannam, berupa siksaan apa? Jahannam. Baik. Berarti pembahasan sebelumnya tentang ancaman dan tentang janji manis. Ketika orang mendengar ada janji, ada ancaman, yang beriman dijanjikan surga, yang tidak beriman diancam dengan neraka, itu kadang-kadang ada sebagian orang yang nggak percaya. Kenapa? Nggak percaya. Ketika kita ngomong tentang surga, apa responnya? Kayak tahu mong surga. Kayak tahu mong surga. Emangnya kamu pernah ke surga berbicara tentang surga? Ketika kita ingatkan, hati-hati loh, bisa masuk neraka. Apa jawabnya? Kayak tahu mong neraka. Emangnya kamu pernah ke neraka? Nah, ketika menghadapi orang-orang yang seperti ini, maka perlu ada penegasan. Penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika sudah berjanji, itu pasti akan apa? Menepati janjinya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman, ancaman Allah tidak bisa dipandang remeh. Nah, untuk menegaskan ancaman dan janji manis tersebut, Allah Subhanahu wa taala membawakan ayat-ayat berikutnya. Yang akan kita pelajari malam hari ini 2 ayat. Ayat ke-12 dan ayat keberapa? 13. Ini adalah merupakan penegasan atas ancaman yang sudah disebutkan sebelumnya di ayat ke-10. Lah terus janji manis yang disebutkan di ayat ke-11 penegasannya di mana Ustadz? Penegasannya di ayat 14, 15 dan 16. Jadi ayat-ayat ini saling bertautan, saling berkaitan. Baik, malam hari ini kita akan membahas 2 ayat. Ayat pinten wau? 12 dan 13. Di dalam ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna batsya rabbika lasyadid." Sesungguhnya siksa Tuhanmu betul-betul keras. Subhanallah, bagi yang paham bahasa Arab, ya, bagi yang paham bahasa Arab akan bisa merasakan betapa Allah Azza wa Jalla ingin menegaskan tentang siksaan Allah ini. Pertama dengan kata inna. Inna niku artinya apa? Sungguh. Batsya itu siksaan yang pedih. Rabbika Tuhanmu la benar-benar. Jadi kur huruf la sehuruf tok. Itu artinya apa? Benar-benar. La syadid, sangat keras. Berarti dalam satu kalimat ini Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pesan yang sangat serius sekali kepada kita. Jangan pernah main-main. Jangan pernah meremehkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh
Allah Subhanahu wa ta'ala serius, nggak main-main. Inna, sesungguhnya, batsya, siksaan pedih Allah, la syadid, benar-benar sangat keras. Sebelum kita menggambarkan seperti apa sih kerasnya siksaan Allah, saya ingin mengajak panjenengan untuk sedikit menggali makna yang dikandung dalam ayat ini. Inna batsya rabbika, sesungguhnya siksaan Tuhanmu. Ya, di sini Allah menggunakan kata ganti mu, yaitu kamu, engkau. Siapa engkau di sini? Sesungguhnya siksaan Tuhanmu. Kamu di sini sinten? Rasulullah SAW. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sedang berkata kepada siapa? Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, sesungguhnya siksa Tuhanmu. Sinten wau? Kamu? Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Muhammad, sungguh siksa Tuhanmu betul-betul sangat keras. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ini kepada Nabi Muhammad SAW? Bukankah siksaan Allah itu akan ditimpakan kepada orang-orang kafir? Kenapa yang diajak bicara siapa? Rasulullah SAW. Jamaah yang kami hormati, ayat ini ada tujuannya. Salah satu tujuannya adalah untuk menghibur. Menghibur sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah SAW perlu dihibur? Karena beliau menghadapi orang-orang yang keras. Keras napa? Keras kepala, sirahe atos. Sinten? Ya Abu Jahal, sinten malih? Abu Lahab dan kawan-kawannya, DKK. Ya. Mereka sudah didakwai baik-baik, gak mau menerima. Bukan hanya gak mau menerima, bukan hanya menolak, bahkan melancarkan intimidasi kepada beliau SAW dan para sahabatnya. Dan kita ingat betul bagaimana para sahabat Nabi SAW ketika berada di Mekah. Mereka adalah posisi minoritas atau mayoritas? Minoritas. Mereka posisi yang unggul atau ditindas? Ditindas. Ini butuh hiburan. Butuh motivasi supaya tetap istiqomah, supaya tetap bertahan di atas agama Allah. Mereka kan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Intan surullaha yansurkum. Seandainya kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Kok sampai saat ini belum ditolong-tolong? Kira-kira demikian. Kan jadi hati agak agak sedih. Dan perasaan ini juga dirasakan oleh sinten? Para sahabat Nabi SAW yang ditindas. Ada Bilal, ada sinten? Ammar, ada sinten? Yasir, siapa lagi? Sumayyah, ada Al-Khabbab. Mereka para sahabat Nabi SAW yang ditindas, diintimidasi, disiksa dengan begitu keji oleh musyrikin Quraisy.
Mereka nunggu-nunggu kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam Sahih Bukhari dikisahkan bahwa Al-Khabbab, sinten? Al-Khabbab, yaitu salah satu sahabat yang disiksa, datang menemui Nabi SAW. Saat itu Rasulullah SAW sedang beristirahat di bawah naungan Ka'bah. Khabbab datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ala tastansir lana? Ala tad'ullaha lana?" Wahai Rasul, kenapa engkau enggak minta pertolongan kepada Allah? Kenapa engkau enggak berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan bantuan pertolongannya kepada kita sehingga kita bisa mengalahkan orang-orang musyrikin tersebut? Siapa yang ngomong? Al-Khabbab. Maka kemudian Nabi SAW bercerita. Cerita ini pernah saya sampaikan di sini. Tentang ketegaran dan keteguhan kaum mukminin di zaman dahulu. Yang demi mempertahankan keimanannya sampai diapakan? Hah? Masih ingat enggak? 2 orang. Yang satu diapain, yang satu diapain? Yang satu digergaji, kepalanya sampai terbelah menjadi 2, hidup-hidup. Yang kedua diapain? Dikuliti hidup-hidup. Dagingnya itu diseseti. Kayak jenengan pas kurban itu, cuman bedanya kalau kurban itu udah disembelih, udah mati. Ini enggak. Orangnya masih hidup, diseseti dagingnya. Nabi cerita seperti itu. Kemudian setelah beliau cerita, beliau berkata, "Wallahi, demi Allah, la yutimmanna hadzal amr." Allah pasti akan memenangkan agama Islam. Ketika Islam nanti menang, semua orang akan hidup dengan aman. Kemudian apa kata Nabi SAW? "Walakinnakum tasta'jilun." Sayangnya kalian itu tidak sabaran. Kenapa? Tidak sabaran. Allah itu bukan tidak menepati janjinya. Allah itu menunda. Karena Allah itu maha bijaksana. Allah mengerti kapan pertolongannya akan diturunkan. Jangan gak sabaran. Maka Allah berfirman, "Inna batsya rabbika lasyadid." Gak usah khawatir kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah berkenan untuk menurunkan pertolongannya, maka orang-orang tersebut, orang-orang jahat tadi akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat pedih. Seperti apa pedihnya siksaan Allah? Ada di ayat selanjutnya. Ayat keberapa? 13. Apa bunyinya? Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memulai dan yang mengembalikan. Apa maksudnya memulai dan mengembalikan? Ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan ini terkait dengan penciptaan manusia dan
pembangkitan mereka kembali. Innahu huwa yubdi'u. Sesungguhnya dialah Allah yang mengawali penciptaan manusia. Setelah manusia mati, wa yu'idu, kemudian Allah yang akan membangkitkan mereka kembali, mengembalikan mereka. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang insya Allah lebih kuat, pendapat yang dipilih oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Innahu, sesungguhnya Allah, yubdi'u, yang akan memulai mengazab orang kafir di dunia. Wa yu'idu, dan akan mengulang, mengembalikan azab untuk orang kafir teng pundi? Teng akhirat. Penafsiran yang kedua ini yang lebih nyambung dengan ayat inna batsya rabbika lasyadid. Sehingga kata Imam At-Tabari, ayat yang ke-13 ini sejatinya sedang memberikan gambaran kepada kita seperti apa sih syadidnya itu. Syadid apa tadi? Kerasnya siksaan Allah itu seperti apa? Dijelaskan di dalam ayat selanjutnya, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Siksaan Allah itu terlihat begitu keras karena Allah menyiksa orang-orang kafir di dunia, kemudian masih ditambah dengan siksaan di mana? Di akhirat. Baik. Siksaan untuk orang kafir di dunia itu bentuknya apa? Siksaan fisik apa siksaan psikis? Fisik nopo psikis? Fisik ya awake, psikis berarti nopo? Atine. Yang mana siksaannya? Dua-duanya. Yakin? Dalilnya? Betul, dua-duanya. Orang-orang kafir akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kita bahas dunia dulu ya. Nanti setelah itu kita bahas akhirat. Orang-orang kafir itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan dua jenis siksaan. Yang pertama siksaan fisik, yang kedua siksaan psikis. Siksaan fisik contohnya apa yang dialami oleh Abu Jahal CS ketika perang Badar. Kenapa? Ketika perang Badar. Itu peperangan pertama kali antara sinten? Kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Badar. Kaum muslimin lah. Kaum muslimin yang menang. Selesai pertempuran 24 pemimpin musyrikin Quraisy tewas dalam pertempuran itu. Kemudian oleh Nabi SAW supaya enggak busuk mayatnya, maksudnya enggak berbau busuk, ya busuk, tapi tidak tidak nyebar kemana-mana baunya. Nabi SAW perintahkan untuk dimasukkan ke dalam sumur tua yang sudah enggak dipakai. Di daerah Badar itu ada sumur tua enggak dipakai. 24 orang itu dimasukkan semuanya ke situ, ditutup. Kebiasaannya Nabi SAW kalau menang perang itu enggak langsung pulang. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diceritakan Nabi SAW nginep dulu. Di mana? Ya di situ. Ya, di Badar. Karena perangnya di mana? Di Badar, nginepnya di Badar. Ya mungkin istirahat dulu lah ya. Dia enak sana dewek ya syukuran dan dia. Nah, setelah 3 hari Nabi SAW dan para sahabatnya pulang. Tapi Nabi SAW gak langsung pulang.
Nabi SAW pergi menuju sebuah lokasi. Lokasi apa? Lokasi penimbunan 24 dedengkot musyrikin Quraisy tersebut. Nabi SAW berdiri di samping sumur tersebut. Kemudian beliau bersabda, ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Alangkah bahagianya kalian kalau mau mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami sudah mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala ditepati oleh Allah. Janji nopo? Kemenangan. Jadi setelah sekian tahun, ya, perang Badar itu kan setelah hijrah. Berarti kan sudah lewat dari pertama kali beliau diutus 13,5 tahun lebih gitu kira-kira. Kami sudah merasakan Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kami sudah merasakan janji Allah dapat kemenangan. Apakah kalian juga sudah merasakan apa yang diancamkan oleh Allah kepada kalian? Wonten sing jawab mboten Ustaz? Oke. Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ikut. Ya, karena ada apa sih Nabi kok mampir dulu? Umar ikut. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwahalaha. Wahai Rasul, kenapa engkau berbicara dengan jasad-jasad yang sudah tidak ada apa? Nyawanya. Engkau sedang bicara dengan siapa, wahai Rasul? Apa kata Nabi SAW? Walladhi nafsu Muhammadin biyadih ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Demi Allah, sungguh mereka mendengar seperti kalian mendengar. Mukjizat Rasulullah SAW sebagai bentuk gue caranya dia pakai rasakan lah kira-kira gitu. Ya. Ini azab di mana? Di dunia yang sifatnya fisik. Ya. Mereka terbunuh di perang. Ada azab yang lain sifatnya apa? Psikis. Apa itu azab yang sifatnya psikis? Ketidaktenangan hati. Kegelisahan yang tidak pernah berhenti. Itulah azab psikis. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan merasakan ketenangan di dunia. Kata siapa Ustaz? Wong mereka kelihatan senyum, ketawa, ketiwi, terbahak-bahak, jingkrak. Kata siapa Ustaz? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lebih percaya mereka atau lebih percaya Allah? Kenapa? Karena Allah nggak mungkin bohong. Kalau orang kafir sering bohong. Mungkin nggak mereka bersandiwara? Sangat mungkin. Allah nggak pernah bohong. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran surat Toha. Surat apa? Toha. Ayat 124.
Dalam surat Thaha ayat 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang tidak mengikuti ajaranku, ajaran sinten? Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, sinten? Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Omahe amba Ustaz. Sing sempit napa nek? Atine. Apakah sempitnya hati, ketidaktenangan, kegelisahan itu menyiksa? Itu bisa lebih menyiksa dibandingkan apa? Dibandingkan siksaan fisik loh. Buktinya apa Ustaz? Loh buktinya banyak yang bunuh diri. Walaupun mungkin orang melihatnya enak banget ya. Sugih, ayu, pinter. Tapi kalau tidak beriman, gak akan tenang. Sokrates. Sinten? Sokrates. Ngertos Sokrates? Sokrates itu filsuf. Ahli filsafat Yunani. Matinya itu karena menenggak racun. Cerdas enggak Sokrates? Super cerdas. Tapi karena enggak diiringi dengan iman, enggak betah hidup. Cleopatra. Siapa gue? Ratu Mesir kuno. Yang katanya paling cantik sedunia. Jere lo ya, jere. Katanya. Matinya gimana? Memasukkan tangannya ke wadah isinya ular berbisa. Cek, mati. Ayu loh, ayu. Jere loh. Bosov. Siapa Bosov? Miliarder Rusia. Matinya gimana? Dor. Bunuh diri. Miliarder. Kenapa mereka milih mati? Padahal mereka punya kekayaan, punya kecantikan, punya kecerdasan. Kenapa coba? Karena mereka tersiksa. Gak tenang. Harap turu be, mau tidur aja. Ada di antara mereka yang harus minum apa? Obat tidur. Supaya bisa tidur. Bahkan ada yang minta dibius. Bayangkan, dibius. Supaya bisa apa? Tidur. Nah jenengan pripun? Nah ngendi-ngendi bisa? Turu. Ngono ngaji be turu. Oral sing turu. Jadi jenengan jangan katakan nek turu nang majelis taklim berarti hatinya lagi tenang. Bukan. Itu siksaan di dunia. Kalau siksaan di akhirat apa Ustaz? Kalau siksaan di akhirat untuk orang-orang kafir adalah siksaan yang tidak akan pernah berhenti. Mengerikan sekali. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya surat Fatir. Surat Fatir ayat 36. Dalam surat Fatir ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru", dan orang-orang kafir, lahum naru jahannam,
mereka akan mendapatkan siksa neraka Jahannam. La yuqdha alaihim fayamutu. Mereka akan disiksa di dalam neraka Jahannam dan tidak pernah akan dibikin mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan terus merasakan siksaan itu. Seberat apapun siksaannya. Ada yang disuruh minum nanah yang mendidih sampai hancur perutnya, enggak mati. Dihidupkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Wala yukhaffafu anhum min azabiha. Dan tidak akan pernah diberi keringanan siksaan. Terus akan seperti itu siksaannya. Sampai kapan? Sampai kapan? Khalidina fiha. Kekal selama-lamanya. Si ancaman Allah itu mengerikan, jamaah yang kami hormati. Sampai mereka teriak-teriak wahum yastarikhuna fiha. Ini ayat selanjutnya 37. Orang-orang kafir itu teriak-teriak di neraka, Rabbana akhrijna, wahai Rabbi, keluarkan kami dari neraka. Kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami ingin memperbaiki diri. Kami ingin beriman, kami ingin beramal saleh, enggak seperti dulu. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah kasih kalian umur yang seharusnya umur itu cukup untuk membuat kalian bisa berpikir. Wa ja'akumun nadhir, dan sudah banyak yang dikirim oleh Allah, orang-orang mengingatkan kalian, para nabi, para rasul, para ulama, para ustadz, para mubaligh, para kiai. Fadzuqu, rasakan sekarang. Lagi-lagi siksaannya di akhirat juga ternyata dua. Yang pertama siksaan fisik tadi, disiksa terus menerus. Yang kedua fadzuqu, rasakan. Ini siksaan apa? Psikis. Coba bayangkan ya, orang lagi sakit-sakitnya terus diapakan? Rasakan. Orang enak banget loh. Malah mungkin lebih sakit ketika diomong apa? Rasakan. Masa kepleset kecemplung belumbang? Rasakan. Orang enak banget kok. Ya, malah mungkin lebih apa? Lebih sakit diomong kayak gitu daripada ketika jatuh. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah penegasan atas ancaman Allah, dan nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas penegasan atas janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.